Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Masih di daerah Lombok, Alteus Family akan mengajak teman-teman kembali berwisata. Kali ini kita akan start dari Hotel Sheraton Senggigi. Kami akan traveling ke tempat wisata ikonik di Kabupaten Lombok Utara. Tempat wisata yang kami tuju ini sudah mendunia loh. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke tempat ini. Yuk, kami akan berlibur ke 3 pulau terkenal, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, yang dikenal juga dengan nama 3 Gili atau Gili Tramena. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 km dalam waktu 30 menit, kami tiba di pelabuhan Teluk Nare. Dari sini kami akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal kayu menuju 3 pulau tersebut. Pelabuhan Teluk Nare merupakan salah satu pintu keluar masuk wisatawan ke kawasan wisata Gili Air, Meno, dan Trawangan. Tempat ini melayani penyeberangan privat menggunakan kapal kayu ataupun speedboat ke 3 gili tersebut. Kalau ingin cepat, kita bisa menggunakan speedboat. Saat itu biayanya 350.000 per orang atau 1,5 juta per speedboat. Tapi kalau ingin yang kapasitas penumpangnya lebih banyak dan biayanya lebih ramah kantong, bisa memilih kapal kayu 150.000 per orang. Karena masih pagi, kami memilih menggunakan kapal kayu. Kapasitas kapal ini bisa untuk mengangkut 10-15 orang penumpang. Perjalanan pertama ke Gili Air ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit, tergantung ombak dan kecepatan kapal. Nah, di depan ada 2 kapal layar keren. Ada yang tahu nggak namanya kapal apa? Kapal ini cukup terkenal loh, karena terbukti tangguh membawa nenek moyang kita mengarungi samudra. Yup, itu adalah kapal pinisi yang bisa mengangkut hingga 14 orang penumpang. Keren banget kan bentuk kapalnya? Di kapal kayu yang kami naiki, tampak beberapa penumpang asik bersuah foto. Perjalanannya nyaman karena pagi ini lautnya bersahabat, tidak ada gelombang yang besar. Meskipun kapal ini tenaganya disuplai oleh 1 mesin saja, namun lajunya cukup cepat. Nah, kita sudah tiba di pulau yang pertama, yaitu Gili Air. Gili Air merupakan pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Lombok. Fasilitas wisata di Gili Air sangat lengkap. Terdapat hotel, restoran, maupun bar, sehingga dapat membuat wisatawan nyaman berkunjung ke pulau ini. Namun kali ini kami tidak ke pulaunya. Kami hanya snorkeling di pantainya. Terdapat banyak terumbu karang di tempat ini. Di kapal yang kami sewa juga menyediakan peralatan snorkeling hingga baju pelampungnya. Biayanya 50-100.000 untuk 12 jam. Bagi yang tidak bisa berenang, tetap bisa snorkeling dengan menggunakan baju pelampung. Cuaca dan kondisi pantainya saat itu sangat mendukung kegiatan snorkeling. Menikmati keindahan bawah air. Tampak cukup banyak perahu yang membawa rombongan wisatawan. Taruh di kepala ya, kayak gitu. Oh iya, bagi yang ingin snorkeling diwajibkan untuk mengikuti safety briefing agar kegiatan yang dilakukan berlangsung dengan aman. Wisatawan yang baru pertama kali snorkeling juga tidak perlu khawatir karena akan didampingi oleh petugas yang berpengalaman. Jangan di bawah telinga ya.
Teman-teman lihat kan? Airnya jernih banget. Oh iya, agar tetap aman disarankan untuk tetap berada dalam satu kelompok dan jangan memisahkan diri sehingga lepas dari pengawasan. Seluruh wisatawan yang akan snorkeling di sini diwajibkan memakai baju pelampung, baik yang sudah mahir berenang ataupun yang belum bisa berenang. Kalau beruntung, kita juga bisa melihat berbagai ikan hias, bahkan penyu di pantai ini. Kita juga perlu menjaga terumbu karang yang baru berkembang di tempat ini agar tidak rusak, sehingga keindahan alam di bawah air di pantai ini tetap terjaga dengan baik. Terdapat beberapa spot yang menarik seperti Air Slope, Flockfish Point, Malang Reef, Segaluf, dan Air Wall di pantai pulau ini. Air Wall merupakan terumbu karang yang membentang di sisi barat pulau ini dan membentuk seperti dinding. Dari 5 spot snorkeling tersebut, kita bisa menikmati suasana bawah laut dengan ikan-ikan berwarna-warni di sekitar deretan terumbu karang. Selain snorkeling, di Gili Air juga tersedia spot untuk pecinta olahraga menyelam, yaitu di beberapa wilayah timur di pulau ini. Puas snorkeling, perjalanan dilanjutkan kembali ke Pulau Gili Meno. Masih menggunakan kapal yang sama. Jarak kedua pulau ini sekitar 3 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit. Nah, kita sudah sampai di Gili Meno. Namun sayangnya ombak di pantai pulau ini cukup besar. Hanya sedikit wisatawan yang snorkeling di tempat ini. Mempertimbangkan aspek keselamatan, akhirnya kami melanjutkan kembali perjalanan ke Gili Trawangan menempuh jarak 13 km. Kita sudah sampai di pantai Gili Trawangan. Gili Trawangan merupakan pulau terbesar dari 3 gili. Ombak di sini tidak sebesar di Gili Meno, sehingga cukup aman buat snorkeling. Tidak hanya wisatawan lokal, tampak pula wisatawan asing yang snorkeling dan diving di pantai ini. Selain snorkeling, kita juga bisa menyewa papan selancar untuk surfing atau sekedar mendayungnya di sekitar pantai. Tarif sewanya sekitar 75.000 sampai 150.000. Puas bermain air, kami melanjutkan perjalanan ke daratan Pulau Gili Trawangan. Untuk kapal besar bisa berlabuh di dermaganya. Namun untuk kapal kayu ataupun speedboat kecil, mendaratnya di pantainya yang berpasir. Di sini banyak sekali kapal dan speedboatnya ya guys. Di pinggir pantai banyak kafe, tempat makan seperti ini. Wah, keren pemandangannya. Di kejauhan tampak langit sudah mulai menghitam, tanda akan turun hujan. Ini suasana di pulaunya guys. Terdapat jalan kecil yang katanya mengelilingi pulau. Panjang jalannya sekitar 8 km. Di sini banyak sekali sepeda dan delman atau cidomo menurut orang lokal yang disewakan untuk berkeliling pulau. Tarif sewa sepedanya 50.000 untuk 24 jam. Cukup murah bukan? Gili Trawangan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Sebagian di antaranya mereka menginap hingga beberapa hari di hotel yang ada di pulau ini. Karena sudah siang, kami mampir ke salah satu restonya. Menu makanannya beragam dan rasanya lumayan enak. Di antara ketiga Gili Trawangan memiliki fasilitas untuk wisatawan yang paling beragam. Jadi kita tidak perlu khawatir berada di sini. Layanan kesehatan juga ada. Selain itu, akses internet di pulau ini juga cukup baik ya guys.
Jadi kita bisa tetap mudah berkomunikasi saat bersantai seperti ini. Nah, ini Pak Su coba bersepeda menyusuri jalanannya. Inginnya sih mengitari pulaunya yang berjarak sekitar 8 km. Namun karena langitnya sudah mendung banget, bersepedanya cuma sebentar aja. Puas mengeksplor Pulau Gili Trawangan, kami menuju dermaga untuk naik speedboat kembali ke pelabuhan Teluk Nare. Oke guys, sekian dulu video 3 gilinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.